Halo, jumpa lagi dalam perenungan program Lentera Kehidupan hari ini. Apa Lentera hari ini? Saya beri tema kesulitan menjadi kesempatan. Bagaimana pula kesulitan bisa menjadi kesempatan? Pengkhotbah 3 ayat 11 mencatat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini menceritakan bahwa Ia, yaitu Allah, membuat segala sesuatu indah. Jadi apa yang dibuat Allah itu indah pada waktunya. Dan ditambah dengan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kadang, saudara, setiap manusia yang menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, jalan buntu, merasa tidak berpengharapan lagi. Merasa jalan hidupnya tidak indah. Padahal firman Tuhan yang baru kita baca tadi katakan, Ia membuat segala sesuatu indah. Asal kita mau sabar, menunggu, menanti, sampai waktu Tuhan tiba. Sehingga semuanya akan kelihatan indah. Sayangnya manusia tidak bisa menyelami, saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Bahkan sampai akhir, dia tidak merasakan itu. Jadi kalau kita memang tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Dia menguasai hidup kita, kita tidak dapat menyelami apa maksud Tuhan. Saudara, ada 2 orang salesman sepatu yang dikirim perusahaannya menuju ke Afrika untuk memasarkan sepatu-sepatunya. Begitu tiba di sana, salesman A mengadakan survei dan mengirim berita kepada bosnya. Katanya, celaka bos. Di sini masyarakat jarang memakai sepatu. Kita bisa bangkrut nih. Kita bisa bangkrut. Stop dulu, jangan dikirim sepatunya, stop dulu. Lalu setelah survei salesman B, ia juga menghubungi bosnya. Dia katakan, puji Tuhan, syukur. Masyarakat di sini jarang yang memakai sepatu. Oleh sebab itu, sepatu kita bakal laku keras, bos. Kirim sepatunya sebanyak-banyaknya, kirim lagi, jangan berhenti. Nah, saudara, kedua salesman ini berada pada kondisi yang sama. Kedua salesman ini menghadapi masalah yang sama. Kedua salesman ini mengerjakan pekerjaan yang sama. Kedua salesman ini memiliki bos yang sama. Namun respon mereka berbeda. Padahal daerah yang mereka mau tempuh survei itu sama. Salesman A responnya negatif, sedangkan salesman B responnya positif. Nah, saudara, jadi ada 2 orang yang berbeda pendapat. Si A katakan tidak bisa, si B katakan bisa. Si A katakan sulit. Si B mengatakan ini kesempatan. Si A mengatakan kesulitan akan menjadi kehancuran. Tapi si B akan mengatakan kesulitan justru menjadi kesempatan. Nah, saudara, sebelum masuk ke Kanaan ada 12 orang pengintai yang diutus untuk menyelidiki keadaan Kanaan. 10 orang kembali dengan nada negatif,
putus asa, tidak berpengharapan. Namun ada dua orang, yakni Yosua dan Kaleb. Mereka kembali dengan nada positif, penuh pengharapan. Nah saudara, jikalau kita memandang persoalan juga demikian, maka kita terjebak memandang persoalan itu dengan kacamata yang minus, saudara. Maka hasilnya kesulitan, hasilnya kecil. Coba kita belajar memandang dengan kacamata plus, sehingga hasilnya besar, kesempatannya ada. Orang-orang yang pesimis akan memandang kemungkinan sebagai kesulitan. Sedangkan orang-orang yang optimis akan memandang kesulitan sebagai kesempatan. Bahkan kemungkinan merupakan suatu kepastian. Ayo kawan, ayo teman, jika hari ini ada yang hendak mengambil keputusan untuk melihat keadaan, ambillah itu dengan nada positif. Jangan dengan cara negatif. Ketika kita mengambil keputusan dengan cara yang negatif, maka hasilnya adalah kesulitan. Saya tidak tahu apa persoalan yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita berpatok mati bahwa kesulitan itu adalah kesulitan yang sudah tidak tertolong lagi, maka benar-benar dia akan tidak tertolong lagi. Kalau kita menganggap bahwa kesulitan itu merupakan kesulitan yang mungkin ada kesempatan yang barangkali masih bisa ada pertolongan, maka kita pasti akan mendapat pertolongan. Saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Tetapi yang saya tahu adalah Tuhan Yesus ada beserta kita. Dia bahkan mau menolong kita. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Segala persoalan yang kita hadapi, sesulit apapun bagi kita, bagi Dia ada jalan keluar. Bagi kita mungkin sudah jalan buntu. Bagi kita sudah putus asa. Bagi kita sudah tidak ada pengharapan, tidak bisa lagi. Sudah no. Tapi bagi Tuhan, harapan itu terbuka. Jalan itu terbuka. Sehingga kita bersama dengan Dia akan kita katakan, yes, saya bisa, saya berhasil, saya menang. Itulah hidup yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita dapat menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan itu gratis, mengapa kita tidak mau serahkan, saudara? Mengapa kita rela menanggung sendiri sehingga kita menghadapi kesulitan itu sendiri, kita tidak punya pengharapan, saudara? Sekali lagi, Tuhan itu baik pada kita. Allah itu sayang pada kita. Dan Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sehingga kesulitan yang kita hadapi indah pada waktunya. Masalah yang rumit yang kita hadapi indah pada waktunya. Persoalan-persoalan yang kita sudah anggap tidak ada pertolongan lagi akan indah pada waktunya. Itu merupakan iman kepercayaan kita, saudara. Yang hari ini kita sulit mempercayakan semuanya kepadanya. Jika engkau dan aku merasakan dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia punya kuasa untuk menolong kita, jangan ragu, serahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Dan Ia akan menjadikan kesulitan yang kita hadapi menjadi kesempatan.
kemungkinan-kemungkinan yang kita hadapi akan dibuat menjadi kepastian. Amin, saudara sekalian. Amin, saudara. Jika saudara memang benar-benar merasakan ini, serahkanlah benar-benar kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia. Mari saya ajak Anda berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat takut Tuhan untuk menyerahkan masalah persoalan kami kepadamu Tuhan. Karena kami takut gagal. Tapi Tuhan setelah mendengar firman Tuhan ini Tuhan, kami percaya Engkau dapat menolong kami. Kami percaya Engkau dapat membuka jalan sehingga kami tidak merasa takut lagi segala persoalan kesulitan yang ada pada kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, terima kasih. Kiranya firman Tuhan sungguh jadi berkat bagi Anda hari ini, besok, dan selama-lamanya. Jikalau Anda hendak dan ingin mendengarkan perenungan lebih banyak lagi, kunjungi channel YouTube Somiman Saud CBM. Dan kalau belum subscribe, tolong di-subscribe supaya artikel atau video selanjutnya Anda dapat mendapatkannya. Anda segera mendapatkannya. Terima kasih, Tuhan berkati Anda.